in association with Pesisir utara menjadi titik awal persentuhan Islam dan pribumi Nusantara. Antara abad ke-13 hingga 16, pelabuhan di pantai utara Sumatera hingga Jawa jadi pintu masuk pedagang dan dai dari dunia Islam, menjadikan pesisir utara pusat dakwah awal sebelum cahaya Islam menyebar ke pedalaman, termasuk pula di pesisir Gresik dan Surabaya. Inskripsi 1340 dalam aksara Jawa kuno atau Kawi yang terletak di bagian atas paduraksan atau gerbang masuk menuju kompleks makam Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menjadi penanda tahun kematian Sang Sunan pada 1419 Masehi. Dari gerbang paduraksa yang merupakan asimilasi antara budaya Hindu-Buddha menuju era Islam ini, Jejak Islam akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak para wali, khususnya di Tatar, Gresik, dan Surabaya. 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 1419 Masehi bertepatan dengan 1340 Saka sesuai inskripsi di Paduraksa menjadi akhir perjalanan hidup Maulana Malik Ibrahim. Namun jalan dakwah Waliullah bergelar Sunan Gresik ini terus berlanjut. Hingga 6 abad berselang, makamnya masih menjadi magnet yang tak henti mengundang jutaan peziarah. Umumnya datang untuk tujuan khusus, bertawasul atau berdoa agar hajatnya diijabah lewat perantaraan Sunan. Atau sekadar bertabaruk yang dalam tradisi Jawa kemudian dikenal sebagai ngalap berkah. Kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau dengan penyebaran Islam di khususnya tanah Jawa ini kan juga nggak lepas dari jasa-jasa Wali Songo, terutama Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Kemudian kita berziarah, sebenarnya kita terima kasih kepada beliau. Beliau tidak perlu didoakan sebenarnya, doanya sudah banyak. Kita harapkan cipratan doa beliau-beliau sebenarnya. Jadi bukan kita merasa kita harus mendoakan beliau, enggak. Kita datang ke sini mengharap keberkahan beliau dan berterima kasih. Kalau dari kami sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita ziarah wali itu adalah tawasul. Jadi kita di sini bukan syirik ataupun menyembah kepada makam ataupun minta sesuatu di sini, tapi di sini kita berdoa kepada Allah yang memang makam ini menurut ajaran kita warga Nahdlatul Ulama adalah salah satu tempat yang mustajabah. Keberkahan pula yang dirasakan Abdul Wahab, juru pelihara makam Maulana Malik Ibrahim. Mengawali dengan riyadoh atau laku rohani di makam-makam para wali sejak tahun 1992, pria asal Lamongan ini kemudian dipercaya menjadi salah satu juru pelihara di makam Sunan Gresik sejak tahun 1994. Berkat di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, kehidupan saya secara sosial, secara ekonomi, tertata dengan barokahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Biarpun orang di luar tidak percaya, saya yakin, saya percaya karena sudah mengalami sendiri. Jadi barokahnya besar sekali. Selain mengurus kebersihan makam, mengarahkan peziarah yang datang ke kompleks di desa Gapuro Sukolilo di tengah kota Gresik ini jadi keseharian Wahab. 3 dekade berkhidmah, Wahab tahu betul seluk-beluk kompleks makam hingga intisari ajaran yang ditinggalkan Sang Sunan. Nah, Ustaz, ini kompleks makam Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pembagiannya seperti apa, Ustaz? Jadi gini, cungkup yang utama ini kan makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, istrinya Sayyidatina Siti Fatimah, putranya Sayyid Maulana Maghfur. Nah, itu satu komplek utama. Kemudian ada cungkup yang kedua itu makamnya Maulana Maghribi sama Maulana Ishaq. Beliau nah, itu adalah? Beliau para aulia yang
datangnya bersamaan dengan Maulana Malik Jadi Ibrahim. boleh dibilang rekan seperjuangan Rekan dakwah. seperjuangan. Jadi Maulana Iskak bagian pengobatan, kemudian Maulana Maghribi bagian untuk ru'yahnya, jadi menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam, santet dan lain sebagainya, itu bagiannya Maulana Maghribi, seperti itu. Jadi semacam ada spesialisasi tiap dai itu di masa itu sudah ada ya spesialisasinya. Sudah ada spesialisasinya. Maulana Malik Ibrahim bagian dakwahnya. Dakwah murni. Nah, Maulana Malik Ibrahim dengan metode dakwah yang sudah kita ceritakan tadi. Nah, kalau yang sebelah sana itu makamnya bupati yang pertama. Di sebelah sana Bupati yang Gapuro pertama itu. Nah, Gapuro itu komplek makamnya bupati yang pertama Gresik, Tumenggung Pusponegoro. Jadi komplek makam ulama, makam umaro sebelah barat, yang sebelah sana makamnya para syuhada, para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Itu satu komplek yang sudah menjadi tokoh-tokoh yang sangat dihormati di Gresik. Nah, seperti itu. Jadi tidak cuma mulia karena ada sosok beliau, tapi juga jadi perlambang dari zaman dulu sudah sosok umaro dan ulama itu sudah berdampingan, secara damai. Jadi ulama, umaro dan para syuhada selalu berdampingan dalam memperjuangkan ajaran agama Islam, seperti itu. Selain jejak dakwahnya, karakteristik makam Syekh Maulana Malik Ibrahim juga dicatat sebagai salah satu penanda sejarah awal Islam di Tanah Jawa. Meski bukti arkeologis menunjukkan makam Fatimah binti Maimun sebagai yang tertua di Pulau Jawa, bahan, bentuk, dan ornamen penghias nisan Maulana Malik Ibrahim diyakini berkaitan erat dengan Kesultanan Islam pertama, Samudra Pasai. Kemudian tahun kurang lebih 1920 lah, 1900 sampai 1950 disusun rapi seperti ini. Marmer Gujarat. Marmer asli kiriman dari santri beliau dari Gujarat atau dari seperti itu. Ya, selain marmer asli dari Gujarat, dalam batu nisan di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini tertera sejumlah ayat mulai dari Al-Baqarah atau yang biasa kita sebut sebagai ayat kursi, kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian beberapa cuplikan ayat dari surat Ar-Rahman dan surat At-Taubah. Dan yang paling penting adalah pengakuan kemuliaan sosok Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dijelaskan dalam inskripsi di baris 5 dan 6. Di antara penjelasan dari inskripsi ini adalah Mafharul Umaro, yang artinya bahwa beliau adalah kebanggaan dari para pemimpin, pengakuan dari Kerajaan Majapahit bahwa beliau adalah pemimpin yang layak diteladani. Kemudian ada juga Umdatun Salatin wal Fujaro, yang berarti tongkat pegangan para sultan, para wazir, para pangeran, yang artinya bahwa sosok beliau juga diakui oleh para pemimpin negara di masa itu sebagai rujukan dalam setiap permasalahan kenegaraan. Menurut Imam Ghazali Said, pakar sejarah peradaban Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim dicatat sebagai peletak dasar pondasi keberhasilan syiar Islam di Tanah Jawa. Dakwah para dai bahkan sejumlah wali sebelum Sunan Gresik tidak berjalan mulus karena bersifat individual. Kalau bahasa sekarang tidak kolaboratif. Nah, maka itu tidak mampu. Memang tidak bisa, begitu kuatnya Majapahit, begitu kuatnya Hindu, sangat dominan sekali. Lah, datanglah Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini penggagas. Ini nggak mungkin kalau kita itu sendiri-sendiri. Maka dibuatlah, ya kalau bahasa sekarang, bagaimana kolaborasi daerah-daerah itu. Maka Maulana Malik Ibrahim ini perintis membuat supaya pendai-pendai itu adalah terkoneksi dari satu daerah ke daerah lain, jangan bekerja sendiri-sendiri. Gitu anunya. Organisatoris gitu. Selain lebih terkoneksi termasuk dengan penguasa setempat, syiar Islam oleh sosok Wali Songo paling senior ini juga berhasil menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi target dakwahnya. Jadi dulu penyebar agama Islam itu datang ke Indonesia bukan hanya ilmu kosong,
Jadi sudah lengkap, paket lengkap istilahnya seperti Maulana Malik Ibrahim. Dia menguasai ilmu pertanian, menguasai ilmu tata negara dengan gelar-gelar yang ada di batu nisannya tadi. Nah, itu semua menunjukkan tentang dulu para penyebar agama Islam itu datang ke Indonesia tidak hanya datang orangnya saja, tetapi ilmunya sudah lengkap istilahnya. Pandai bergaul dengan masyarakat setempat, kemudian memahami tentang kondisi sosial budaya masyarakat, pandai untuk menerjemahkan kehidupan masyarakat itu. Letak geografis yang strategis membuat wilayah pesisir seperti Gresik menjadi salah satu pintu masuk jalur perdagangan maritim sekaligus syiar Islam di masanya. Meski berbeda zaman, keberkahan bumi Gresik pun kian berlimpah, terpilih sebagai pusat perjuangan dakwah dua waliullah. In association with Kabupaten Gresik, Bumi Wali, sebuah klaim yang tentu bukan tanpa bukti. Selain Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada sosok Raden Paku Ainul Yakin atau Sunan Giri yang menjadikan wilayah pesisir utara Jawa Timur sebagai pusat dakwah. Alhamdulillah Kabupaten Gresik ini memang bumi para wali ya. Tentu kita kalau melihat sejarah di Kabupaten Gresik, Gresik ini sangat strategis menjadi tujuan atau tempat yang dipilih oleh dua ulama besar, Mbah Sunan Giri tepatnya dan juga Mbah Maulana Malik Ibrahim. Tidak mungkin bumi Gresik ini tidak menjadi spesial yang dipilih oleh kedua tokoh besar tersebut. Meski berbeda zaman, kiprah dakwah Sunan Giri kian melengkapi syiar Islam dari Bumi Wali ke seantero penjuru negeri. Hingga wafat di tahun 1506 Masehi, Sunan Giri aktif menyebarkan tauhid hingga ke timur Indonesia dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Tak hanya daya jelajah dakwah yang membuat sosok yang juga bergelar Prabu Satmoto ini berbeda. Murid sekaligus menantu Sunan Ampel ini juga dikenal sebagai ulama sekaligus negarawan ulung. Prakarsa dan petunjuk Sunan Giri turut membidani lahirnya kesultanan pertama di tanah Jawa. Jadi Sunan Giri ada dua fungsi. Fungsi sebagai penguasa lokal dan fungsi sebagai pemimpin spiritual yang bersifat nasional. Lokalnya di Gresik, tapi nasionalnya kira-kira kalau bahasa sekarang ya, nasionalnya itu adalah memberi legitimasi kepada Raden Patah. Nah, itu anunya. Nah, kemudian setelah Raden Patah itu wafat, diganti oleh putranya Pati Unus dan terus berikutnya, itulah yang membuat akhirnya Giri ini ya biasa kan, godaan kekuasaan, membentuk diri sebagai dinasti. Tapi itu setelah Sunan Giri. Ya, Sunan Yakin, ya. Tak hanya menumbuh kembangkan akidah Islam di kalangan pribumi, Sunan Giri juga aktif dalam percaturan politik. Dari pondok pesantrennya di kawasan Giri Kedaton, pengaruh Sunan Giri dan penerusnya mewarnai penyebaran Islam di Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Maluku, Halmahera, hingga Kalimantan. Karena ada hubungan wali-wali yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada hubungan dengan wali-wali di sini karena menyambung dakwah itu. Terutama dulu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, keturunannya ada yang menikah sama ini Kerajaan Banten. Nah, tadi kita baru datang ke makomnya. Jadi sambung menyambung juga. Giri Kedaton pun berubah menjadi pusat spiritual dan politik yang menyatukan jaringan Islam di Nusantara pada zamannya. Namun,
peran Giri Kedaton perlahan memudar setelah Sang Sunan wafat. Makam Sunan Giri di Bukit Giri Gajah biasanya semakin ramai saat peringatan Haul Sang Sunan di Jumat terakhir bulan Rabiul Awal. Meski harus mengatur tenaga saat mendaki ratusan anak tangga, niat untuk berdoa di makam Sang Wali membuat 5 hingga 7 juta peziarah tercatat datang setiap tahun. Di kompleks makam yang terdiri dari 3 langkan atau halaman dengan beda ketinggian ini, peziarah biasanya berdoa dan melantunkan zikir memuji kebesaran ilahi. Tak sembarang orang boleh masuk ke dalam cungkup utama tempat Sang Sunan menjemput keabadian. Ya, selain terbagi dalam 3 langkan dengan elevasi yang berbeda, ada satu karakteristik yang hampir sama di seluruh cungkup makam Wali Songo, terutama yang ada di Pulau Jawa ini, yaitu bentuk atau konsep pintu yang dibuat memang tidak terlalu tinggi sehingga peziarah yang datang harus merunduk atau membungkuk untuk memasuki komplek cungkup utama makam Sunan Giri. Ini melambangkan bahwa sebelum menghadap atau berziarah ke makam Sang Aulia, peziarah harus tawaduk atau takjim kepada sosok Sang Aulia penyebar agama Islam. Mengedepankan adab memang jadi salah satu ajaran peninggalan Sang Sunan. Dengan nasab tersambung hingga Rasulullah dari Maulana Ishak sang ayah, ditambah garis keturunan penguasa Majapahit dari jalur sang ibu Dewi Sekardadu, wajar jika sosok Sang Sunan dihormati. Legitimasi sebagai keturunan penguasa Majapahit ini juga diabadikan dalam simbol Surya Majapahit di batu nisannya. Jadi hubungan dengan Majapahit secara budaya itu bukan hubungan menghilangkan, tapi hubungan kelanjutan. Jadi misalnya kita lihat mulai dari makamnya Sunan Giri ya, di situ ada gambar matahari. Ya. Kemudian di Sunan Nur Rahmat di Lamongan yang ke atas Sendang Dhuwur itu juga ada burung Garuda yang Majapahit lah. Nah, semuanya begitu. Struktur kompleks makam Sang Sunan pun menggambarkan betapa ilmu adab dan tawadu dalam ajaran Islam bisa seiring menyatu dengan ajaran unggah-ungguh Toto Kromo Jowo. Sunan Giri mengatakan lebih mengutamakan adab. Kalau lawangnya pintunya 2, orang itu masuknya tahu, keluarnya mungkin tidak tahu karena pintunya 2. Maka dalam sejarah dituliskan, Sunan Giri mengatakan dalam istilahnya melbu katon batuke, metu katon tungkae. Istilahnya metu dan keluar itu kalau masuk kita tahu permisi, kalau kita keluar kita pamit, istilahnya kan tahu satu pintu. Itu makanya adabnya diutamakan. Berstatus cagar budaya sejak 2018, Giri Kedaton kini lebih berfungsi sebagai bukti jejak siar Sang Wali. Namun, siar dan ajaran Sunan Giri tetap dilanjutkan di masjid yang dibangun beberapa abad setelah Sang Sunan wafat. Masjid peninggalan Sunan Giri yang pertama itu Sunan Giri mendirikan masjid di Bukit Giri Kedaton, dibangun tahun 1481 Masehi. Jadi Sunan Giri mendirikan masjid yang pertama di Bukit Kedaton atau terkenal dengan nama Kerajaan Giri Kedaton. Kemudian setelah Sunan Giri wafat, itu maka cucu Sunan Giri yang bernama Nyi Ageng Kabonan merintis membuat masjid yang berada Masjid Sunan Giri yang berada di Bukit Giri Gajah sampai sekarang ini. Nah, catatan sejarahnya justru di pintu. Ya, ini salah satu inskripsi yang membuktikan bahwa ini ada tahun Hijriah menunjukkan angka berdirinya Masjid Sunan Giri yang di Giri Gajah ini. Ini tahun 964 Hijriah. Kalau dijadikan Masehi ketemu 1544 Masehi. Tanpa perlu prasasti, dokumen sejarah termaktub di pintu Masjid Giri. Tertera pula catatan tentang renovasi masjid yang kedua tahun 1277 Hijriah atau 1857 Masehi. Tak cuma penanda tahun renovasi, inskripsi di pintu juga mendokumentasikan nama arsitek dan penghulu atau pemimpin masjid di masa itu. Sementara ukiran yang menghiasi masjid dipenuhi motif teratai khas Giri yang melambangkan keabadian. Ada pula motif gunungan
yang mewakili Bukit Giri, serta nanas, simbol keharmonisan. Motif-motif ini diyakini sudah ada sejak zaman Hindu Majapahit, namun distilasi sesuai syariat Islam. Ustadz, ini meskipun bukan masjid asli peninggalan Sunan Giri, tapi filosofinya masih terus mengikuti ajaran yang diajarkan Sunan Giri. Masih ya, terus. Salah satu contohnya adalah Tiang Soko. Tiang Soko, yang sebelah mana? Tiang Soko Tiang ini yang Soko mana? itu maksudnya 4 tiang penyangga bangunan Ini, utama. 1, Yang 2, 3, 4 ini? 1, 2, 3, 4 ini yang besar-besar ini. Ini namanya ya Soko Guru. Kayu jati? Kayu jati asli, dulu sejarahnya diambil dari desa Lengkir, itu sekarang posisinya di Lamongan. Seperti beton. Ini tidak ada sambungan, bukan beton, ini Bukan kayu beton, asli, kayu lurus, asli. kayu jati. Tidak Kokoh ada sekali. sambungannya ini. Nah ini fungsinya adalah menempang bangunan utama yang di atas ini. Tapi filosofinya secara agama Islam apa? Ya, ketika orang beragama Islam itu biar agamanya Islam dasarnya harus berpegang teguh pada 4 ajaran Islam. 1, Al-Quran, terus hadis, ijma' dan qiyas. Ini 4 ini adalah filosofi daripada ajaran Islam sebenarnya. Nah, ini kan agak beda lagi nih suasananya dan hiasan-hiasannya, terus termasuk ini yang diekspos ini apa, Ya. Ustaz? Ini adalah salah satu bangunan Masjid Sunan Giri di Bukit Giri Gajah yang pertama. Dibangun tahun 1544 Masehi. Sebelum diperluas ke samping-samping. Samping ini. Jadi ini masjid yang pertama didirikan oleh cucu Sunan Giri bernamanya Ageng Kapunan. Ini bangunannya luasannya kira-kira 9 kali 10 meter. Ini bata ekspos dari zaman itu Ya, masih. zaman dulu sama belandarnya ini. Belandar, ya. Bangunan dulu tidak tinggi, tingginya seperti orang dewasa 1,5 meter kayaknya. Iya. Ini kita ditunjukkanlah dari bukti sejarahnya dulu bahwa bangunan ini memang rendah gitu loh. Ini salah satu bukti kayu belandarnya. Ini kayu jati ini. Kayu jati. Ya. Yang pertama, sekarang difungsikan untuk jamaah Masjid Putri. Yang juga terus dilestarikan di Masjid Sunan Giri hingga kini adalah tradisi malam Selawe. Setiap tahun, tradisi zikir dan ritual di malam 25 di bulan Ramadan ini dipusatkan di Masjid Sunan Giri dan dihadiri ribuan jamaah. Malam Selawe ini sebuah kegiatan ritual spiritual yang dilakukan oleh Mbah Sunan Giri ketika beliau masih ada. Ketika bulan suci Ramadan seperti ini, ketika sudah mau malam 25, beliau mengajak para santrinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita teruskan, alhamdulillah. Selain Gresik, syiar Islam di pesisir utara Jawa Timur juga terpancar dari Surabaya, kota kesah bandaran lain di masa itu. Sepeninggal Maulana Malik Ibrahim dan sebelum diteruskan Sunan Giri, ada sosok Sunan Ampel yang menjadi tokoh sentral kepemimpinan dakwah di tanah Jawa. In association with Surabaya, kota pelabuhan strategis sejak zaman Bahari. Pelabuhan di kota yang sempat bernama Ujung Galuh ini menjadi penghubung kepulauan Nusantara dan bahkan ke jalur internasional seperti Malaka. Di kisah bandaran Surabaya pula, di abad 15, Raden Ahmad Rahmatullah atau Raden Rahmat mendirikan pesantren Ampel Denta. Sifat masyarakat kota pelabuhan yang dinamis memudahkan Islam diterima, meski secara hegemoni wilayah ini masih di bawah Majapahit. Pusat politik di Jawa saat itu adalah di Majapahit, berada di Jawa Timur. Dan wilayah Majapahit itu tidak berada di pelabuhan, tetapi di pedalaman. Walaupun
akses ke pusat kekuasaan itu melalui jalur sungai. Nah, maka Islamisasi itu kan untuk kasus Jawa itu kan lewat atas pertama, tidak lewat bawah dulu untuk kasus abad ke-15 itu. Jadi Sunan Ampel dalam hal ini itu bisa mengakses kekuasaan di Mojokerto. Mojopahit itu di Mojokerto tempatnya, di Trowulan ya. Itu ke sana dulu. Nah, dari sana setelah dia menjalin hubungan yang baik dengan dalam hal ini Brawijaya untuk kasus Sunan Ampel, maka beliau mendapatkan hadiah yang disebut tanah perdikan. Perdikan itu tanah yang diberikan oleh Prabu Brawijaya yang tanpa kena pajak, disebut di tempat yang namanya Ampel Denta. Selama hampir 40 tahun sejak datang ke Surabaya sekitar tahun 1443 dan wafat di 1481 Masehi, Raden Rahmat berhasil menabalkan Ampel Denta sebagai pusat Islam di Jawa. Dari Ampel Denta pula, estafet kewalian dan syiar Islam dilanjutkan oleh anak, menantu, dan bahkan murid-murid sang Sunan. Di kompleks makam Sunan Ampel, derajat kesolehan para murid dan pengikutnya bahkan masih dihormati hingga kini. Maka tak heran, usai berdoa di makam Sunan, peziarah juga menyempatkan diri ke makam para soleh dari zaman terdahulu ini. Karena muridnya juga termasuk waliwo dan konon katanya muridnya ini Mbah Sun Haji ini pernah meninggal itu sampai 9 kali. Meninggal hidup lagi sampai 9 kali. Gitu. Jadi ya termasuk gimana ya, mengalap barokahnya. Selain ke Sunan Ampel juga ke Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong. Agar mudah diterima, Sunan Ampel dan Wali Songo lainnya memang mengedepankan pendekatan dakwah yang merangkul budaya lokal. Selain arsitektur masjid yang memperlihatkan akulturasi dengan budaya Jawa lewat atap tumpang atau limasan bertingkat, nilai-nilai Islam juga disebar lewat makna dan simbol. 5 gapura paduraksa di sekitar Ampel Denta misalnya melambangkan 5 rukun Islam. Gapura Panyeksen, lambang syahadat; Madep, lambang sholat; Ngamal, lambang zakat; Poso, simbol puasa; hingga yang terakhir, Gapura Munggah. Sesuai artinya, munggah melambangkan naik haji ke Baitullah. Gapura Munggah menjadi yang terjauh sekaligus terbesar, melambangkan ibadah haji sebagai yang paling jauh serta paling membutuhkan usaha yang lebih besar dibandingkan ibadah lain. Gapura Panyeksen adalah satu dari 5 gapura yang berada di kompleks makam Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Meskipun menjadi satu yang terkecil dari 5 gapura yang ada di kompleks makam ini, namun Gapura Panyeksen memiliki simbol yang sangat kuat dalam kaitannya dengan penyebaran ajaran Islam. Berada dekat di depan makam Sang Wali, gapura ini melambangkan syahadat atau kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sekaligus menjadi simbol bahwa lewat Sang Aulia, penyebar agama Islam, masyarakat Jawa dan Nusantara akhirnya mengenal sinar Islam dan hidayah menuju tauhid. Berkelindan dengan banyak kisah karomahnya, membuat umat terlupa jika sosok Wali Songo sejatinya bukan hanya pemimpin spiritual. Di masanya, Wali Songo juga menjalankan fungsi sebagai penguasa wilayah sekaligus pengayom umat. Wali itu asalnya adalah penguasa, bukan dalam pengertian kekasih. Nah, jadi makanya nanti diserap dalam bahasa Indonesia menjadi wali kota. Nah, kenapa kok begitu? Karena mereka itu nanti mendapatkan legitimasi kekuasaan dari Majapahit. Kayak Ampel ini, di samping berfungsi sebagai penceramah atau pendakwa agama, beliau itu bupati. Nah, nanti muncul ke Tuban,
anaknya Sunan Ampel, Sunan Derajat, muncul nanti Sunan Giri yang juga keponakannya. Ada jaringan keluarga itu. Disitulah akhirnya wali itu sebetulnya kalau masa itu lebih pada pejabat. Iya, pejabat bukan dalam pengertian wali yang disakralkan seperti kita ya sekarang. Ada kesamaan dari jejak yang ditinggalkan para wali pembuka jalan syiar di Tatar Gresik dan Surabaya. Selain dakwah yang toleran, baik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri sama-sama memilih jalan dakwah bilhal, dakwah lewat suri toladan, sekaligus memberi solusi untuk setiap permasalahan umat. Andaikan memiliki jalur konfrontatif, maka tidak akan bisa Jawa diislamkan seperti sekarang. Dan tidak konfrontatifnya itu bukan hanya sekedar politik, tapi juga ajaran. Ajarannya adalah ajaran toleran. Kalau bahasa sekarang, ajarannya ajaran wasatiyah, moderat. Jadi tidak gampang, wah kamu ini kafir. Kata-kata kafir itu tidak muncul. Kamu ini musyrik, enggak. Itu yang terjadi. Berkat para wali di pesisir utara Jawa, syiar Islam bersinar hingga pelosok Nusantara. Jalan panjang perjuangan dakwah yang berbuah penghormatan umat untuk sosok-sosok wali penyebar ajaran tauhid. In association with